Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jadi perlu diselidiki itu dari mana suara dentuman itu berasal. Dari gempa tidak menimbulkan bunyi dentuman. Ada 34 tempat ya, meliputi puskesmas, beberapa sentra-sentra percepatan vaksin. Sari Berita, pihak terkait diminta menyelidiki kebenaran suara dentuman saat gempa di Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah Kota Semarang membuka 34 sentra vaksinasi. Masih ada 13 warga negara Indonesia WNI yang belum dapat dievakuasi dari Ukraina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 2 Maret 2022 bersama saya, Esti Sulistia. Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Lebih dari 6.000 kepala keluarga di 6 kelurahan dan 4 desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur masih terdampak banjir sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menawarkan solusi penggunaan kereta gantung sebagai salah satu opsi transportasi menuju kawasan wisata di Puncak Kabupaten Bogor demi menyelesaikan permasalahan macet yang terjadi berulang-ulang seperti pada 27 dan 28 Februari lalu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengerahkan perangkat RT RW di tingkat desa untuk mencatat warga yang belum divaksin maupun yang telah divaksin COVID-19. Usai kepala daerah di sejumlah kabupaten kota mengaku kesulitan untuk memperoleh sasaran vaksinasi. Akademisi dan pakar gempa Dr. Badrul Mustafa Kemal meminta pihak terkait menyelidiki kebenaran adanya suara dentuman yang terdengar oleh warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat. Reporter RRI Bukit Tinggi Ahmad Ihsan melaporkan. Perlu diselidiki itu dari mana suara dentuman itu berasal. Pakar gempa Sumatera Barat dan akademisi Dr. Badrul Mustafa Kemal kepada RRI mengatakan pihaknya belum menerima informasi jika gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat menimbulkan suara dentuman. Dikatakan jika dentuman itu memang benar apakah adanya erupsi Gunung Talamau, namun diketahui gunung ini termasuk gunung tipe B, yaitu gunung tidak aktif tetapi pernah aktif. Hal tersebut perlu diselidiki kebenarannya, tetapi pihaknya beralasan gempa bumi tidak menimbulkan suara dentuman. Disebutkan pada tahun 1977 silam tercatat pernah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 yang mengakibatkan 6 orang warga meninggal dunia dan hampir 800 unit rumah hancur rusak di Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan gempanya adalah gempa darat dengan kedalaman dangkal hingga sangat dangkal. Bisa saja gunung yang tipe B yang tidak aktif lalu diaktifkan oleh adanya gempa karena mungkin tercipta rekahan batuan penutup magma sehingga dia keluar bisa menjadi aktif lagi. Tapi rasanya enggak. Jadi perlu diselidiki itu dari mana suara dentuman itu berasal. Dari gempa tidak menimbulkan bunyi dentuman. Dilansir dari akun media sosial Zulfahmiadi bahwa Zulfahmiadi dari Aspen Ansarullah Peduli Negeri ketika hadir untuk menyalurkan donasi bagi para warga yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat. Pihaknya mendapatkan cerita dari masyarakat yang ditemui di kawasan itu bahwa terdengar suara dentuman. Apakah berkemungkinan suara itu berasal dari Gunung Talamau di Kabupaten Pasaman Barat? Udah mendengarnya sering, Acok? Iya, selalu. Jadi warga kini masuk camai dengan dentuman tuh ya? Lalu apa seperti apa udah terdengar? Ini dentuman, Getaran. Oh, setiap gentera gempa ada dentuman dulu. Oh, kemungkinan dari gunung kali dia. Sementara itu, pakar gempa bumi Sumatera Barat dan akademisi Dr. Badrul Mustafa Kemal menyebutkan kemungkinan gempa bumi dapat menyebabkan rekah atau pecahnya batuan penutup
membentuk magma di sebuah gunung termasuk bagi gunung yang tidak aktif sekarang. Begitu juga gunung api yang aktif sekarang pun berkemungkinan saja tidak aktif di masa mendatang. Gunung Talamau di Kabupaten Pasaman Barat dilalui oleh sesar Semangko. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah membuka 34 sentra vaksinasi dengan dukungan berbagai pihak seperti TNI Angkatan Laut dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Berikut laporannya disampaikan Rahma Purwanto. Kami meyakini sekali bahwa kenaikan COVID ini bisa ditekan dengan Berkaca pada keberhasilan penanganan COVID-19 pada tahun sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi mulai melakukan percepatan vaksinasi untuk dosis ketiga atau booster untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang mulai merangkak naik di Kota Semarang. Upaya percepatan tersebut secara konkret dilakukan dengan mulai membuka 34 sentra vaksinasi, meliputi puskesmas dan beberapa sentra-sentra vaksinasi yang didukung oleh beberapa pihak seperti TNI Polri dan IPDN. Ia mengaku bersyukur atas dukungan semua pihak untuk Kota Semarang, karena selain dengan protokol kesehatan yang ketat, upaya percepatan vaksin diharapkan dapat menekan laju perkembangan kasus COVID-19. Kota Semarang menjadi persinggahan terakhir dalam rangkaian kegiatan gebira vaksinasi booster COVID-19 dengan 5 titik lokasi pelaksanaan vaksinasi, salah satunya di Sampokong dengan jumlah dosis vaksin yang disediakan hampir 20.000 dosis. Ada 34 tempat ya, meliputi puskesmas, beberapa sentra-sentra percepatan vaksin, dan di 5 tempat itu kita disupport penuh oleh Pak Rektor IPDN dan seluruh keluarga besarnya, termasuk Pak Kadinkes TNI AL, Pak Laksamana Pertama Agus. Jadi dia membawa 20.000 vaksin yang rencananya mungkin 1-2 hari ini akan dihabiskan di Kota Semarang. Kami meyakini sekali bahwa kenaikan COVID ini bisa ditekan dengan 2 metode. Satu dengan prokes, yang kedua adalah percepatan vaksin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan TNI AL, Agus Guntoro, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus menggencarkan serbuan vaksinasi kepada masyarakat khususnya di Kota Semarang. Hal ini adalah untuk membantu mensukseskan program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi demi memutus mata rantai penularan COVID-19. TNI akan selalu mendukung program pemerintah. Dalam hal ini juga program percepatan vaksinasi kepada masyarakat, mempercepat terjadinya herd immunity sehingga Indonesia dapat terbebas dari pandemi COVID. TNI dalam hal ini TNI AL akan selalu mendukung program pemerintah, utamanya dalam hal percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Saat ini seluruh keluarga TNI telah bekerjasama dengan masyarakat setempat serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program vaksinasi. Sementara itu, masyarakat Kota Palangkaraya meminta Satgas COVID-19 melakukan edukasi hingga patroli justisi dengan humanis dan transparan agar tidak menimbulkan keluhan di masyarakat. Reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indahsari melaporkan. Mungkin kalau mereka mau berkunjung atau swab di masyarakatnya, mungkin banyak juga yang menerima, banyak juga yang menolak. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota gencar melakukan upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 testing, penelusuran kontak erat tracing, dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 treatment sebagai upaya utama menangani COVID-19. Salah satu warga Kota Palangkaraya, Amang Jago, berpandangan memang upaya yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kota dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ada yang menerima ataupun yang menolak, sehingga hendaknya kegiatan ini dapat dilakukan secara humanis